Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita masuk di pelajaran yang keempat, yaitu model-model cara pembelajaran. Juga kita akan bicarakan tentang akhlak dan keterampilan bagi seorang pendidik. Nah, jenis metode pembelajaran itu ada beberapa macam. Ya, bisa digolongkan ya berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Ya. Nah, di sini digolongkan menjadi 4 ya, ditinjau dari 4 sisi, maka nanti ada beberapa jenis model pembelajaran ya. Yang pertama, metode pembelajaran kita tinjau dari sisi penggunaannya dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang guru. Itu yang pertama, metode pembelajaran umum. Artinya metode yang dibutuhkan penggunaannya oleh semua guru. Artinya apa? Metode ini digunakan oleh semua guru dalam melakukan pembelajaran. Misalnya apa? Ya ceramah misalnya. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran khusus, yaitu metode yang digunakan oleh guru pelajaran tertentu dan jarang digunakan oleh guru pelajaran yang lain. Ya, jadi misalnya metode talqin misalnya, ya untuk tahfidz ini kan hanya digunakan oleh guru tahfidz saja, tidak digunakan oleh yang lainnya, jarang gitu. Ketika mengajari misalnya makharijul huruf. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran ditinjau dari pokok interaksi antara guru dengan siswa. Ya. Maka di sini ada metode pembelajaran secara langsung, di mana guru dan siswa itu berada dalam proses pembelajaran dan saling berinteraksi secara langsung. Seperti misalnya metode diskusi. Ini kan langsung terjadi, tanya jawab. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran tidak langsung ya, di mana guru dan siswa itu tidak berada dalam satu proses pembelajaran dan berinteraksi langsung. Misalnya ya seperti yang sekarang kita lakukan. Ya, bisa melalui kaset, bisa melalui radio ya, dan atau internet yang tidak interaktif. Nah, kemudian berdasarkan jenis pembelajaran dan jumlah siswa, maka nanti ada metode pembelajaran bersama. Artinya sekian banyak siswa dikumpulkan ya dalam satu pembelajaran. Maka ini adalah misalnya apa, metode ceramah dan sebagainya. Nanti ada pembelajaran individu ya, di mana masing-masing siswa diajari. Ya, biasanya yang mudah adalah ketika belajar di lab ya, lab komputer. Kemudian berdasarkan keaktifan guru dan siswa, maka di sini ada 2, yaitu metode satu arah ya, di mana yang aktif hanya guru saja. Ya, model yang gampang yaitu apa? Metode ceramah. Kemudian ada metode aktif, di mana terjadi komunikasi 2 arah antara guru dan siswa. Ya, jadi misalnya kita gunakan metode diskusi atau metode penyelesaian masalah. Nah, kemudian kita masuk di akhlak pendidik ya di dalam Islam. Ini muncul pertanyaan, nanti silakan didiskusikan di forum. Apa yang menjadikan seorang guru
lebih utama dan lebih dicintai dalam pandangan murid-muridnya dibanding guru yang lain. Ya, jadi ini kita bisa merasakan ya. Kita sebagai siswa kadang lebih mencintai seorang guru daripada yang lainnya. Nah, silakan sebabnya kenapa. Kemudian di sini ada sifat-sifat pendidik yang harus dimiliki agar seseorang itu sukses dalam melakukan pembelajaran. Yang pertama, seorang guru itu harus ya berseri-seri, tersenyum. Jadi penampilannya tuh menarik, hangat gitu kan. Jadi tidak kemudian pemarah, mukanya terus menunjukkan ketidakramahan gitu. Kemudian yang kedua, memiliki sifat semangat dan berlaku adil. Jadi seorang guru dengan semangatnya dia akan mempengaruhi kondisi kelasnya. Ya, jadi tidak lemes-lemes gitu. Kemudian berakhlak dengan akhlak terpuji. Ya, ini tentu ukurannya adalah syariat ya, akhlak ini. Kemudian sabar dan kuat menanggung permasalahan. Ya, karena nanti dalam proses pembelajaran itu mesti banyak hal yang terjadi yang kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang guru. Kemudian memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan tugas. Nah, ini juga hal yang sangat penting. Ya, jadi punya skill. Jadi jangan seadanya, guru itu harus punya kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan tugas. Kemudian menguasai materi yang diampu. Ya, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Maka seorang guru ya dia harus menguasai materi yang diajarkan. Kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat pada waktunya. Karena kadang tadi kita guru akan dihadapkan pada situasi-situasi yang kita diharuskan untuk mengambil sikap. Misalnya ketika kondisi kelas ramai, ada anak yang tidur, itu gimana sikap yang diambilnya. Kemudian ya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu keterampilan manajemen dan komunikasi sosial serta hubungan humanis dengan orang lain. Jadi harus bisa mengelola kelas, karena di kelas itu ada lingkungan sosial dia bersama murid-muridnya. Kemudian keterampilan pengembangan penghargaan diri, ya baik dari guru maupun siswa. Keterampilan menyiapkan berbagai perencanaan, ya baik itu rencana harian, mingguan, semester atau tahunan. Jadi dia bisa menyiapkan perencanaan yang baik. Kemudian keterampilan menggunakan berbagai metode pembelajaran, karena nanti metode pembelajaran itu banyak. Ya, tadi sudah kita singgung di depan sedikit. Jadi tidak hanya ceramah saja. Kemudian keterampilan dalam menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran. Ya, selama ini kita masih kurang banget ya. Ada fasilitas tapi nggak pernah kita gunakan. Kemudian keterampilan manajemen kelas, ini nanti kita akan bahas di belakang. Keterampilan mengembangkan kepribadian siswa. Ya, bagaimana meningkatkan ya kepribadian siswa dengan nilai-nilai yang positif. Kemudian kemampuan menjaga perbedaan individu siswa. Ini yang kadang sering lupa seorang guru. Dianggapnya semua siswa itu sama, sehingga perlakuannya pun disamakan. Padahal masing-masing siswa punya perbedaan, punya keistimewaan, kelemahan yang masing-masing. Kemudian memiliki bekal yang cukup berkenaan dengan pelajaran yang diampunya. Nah, ini silahkan nanti kalian ya lebih detailkan keterampilan-keterampilan ini dengan browsing ya makalah-makalah atau yang lainnya. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.